Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini teman-teman ya. Tentunya bersama saya Emrizal Madani, di mana pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan tentang Python ya teman-teman. Gimana sejarahnya gitu. Pokoknya yang menyangkut tentang Python lah teman-teman ya. Nah, Python ini sendiri pendirinya bernama Guido van Rossum teman-teman. Nah, Guido van Rossum ini dia berkeinginan membuat bahasa pemrograman yang mudah dipahami teman-teman. Nah, sebelumnya itu Guido van Rossum ini menggunakan bahasa pemrograman ABC Programming Language teman-teman, dimana pada bahasa tersebut masih banyak kekurangannya teman-teman. Nah, akhirnya si Guido van Rossum ini membuat bahasa pemrograman Python, di mana kekurangan yang ada di ABC Programming Language itu sudah dihandle di dalam pemrograman Python ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke perbedaan antara bahasa pemrograman C, Java, dan juga Python dalam membuat output hello world ya teman-teman ya. Nah, kita mulai dari pemrograman C ya teman-teman. Nah, di pada pemrograman C itu masih menggunakan fungsi ya teman-teman ya. Harus menulis main dulu baru bisa membuat perintah print hello world gitu teman-teman ya. Lalu untuk pemrograman Java sendiri harus menggunakan kelas, fungsi, baru bisa membuat perintah sistem out print hello world teman-teman ya. Nah, sedangkan teman-teman bisa lihat sendiri pada pemrograman Python itu sangat simpel ya teman-teman. Langsung ada kata perintah, tidak perlu menggunakan fungsi ataupun kelas ya teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan bahasa pemrograman Python ya teman-teman. Dimana kelebihannya ya, untuk yang pertama itu mudah dipelajari. Seperti kita sudah bandingkan tadi antara ketiga bahasa tersebut, Python merupakan bahasa yang paling simpel teman-teman, sesuai dengan apa yang Guido van Rossum inginkan. Nah, terus yang kedua itu mudah diaplikasikan teman-teman. Jadi entah teman-teman punya produk, entah itu software, aplikasi, atau video game ya teman-temannya. Jadi bahasa Python ini sangat mudah diaplikasikan ya teman-teman ya. Nah, terus yang ketiga itu dukung IoT kan teman-teman. Seperti kita tahu IoT itu Internet of Things teman-teman, dimana IoT sendiri merupakan sebuah teknologi yang menghubungkan benda-benda di sekitar kita ke dalam sebuah jaring yang saling terhubung ya teman-temannya. Nah, sistem IoT itu ternyata kebanyakan menggunakan bahasa pemrograman ini teman-teman, bahasa pemrograman Python ini teman-teman. Nah, yang keempat itu fleksibel teman-teman. Jadi Python ini bisa digunakan hampir di semua sistem operasi teman-teman, dan juga kode Python dapat diintegrasikan dengan aplikasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman lain. Contohnya itu bahasa pemrograman C dan C++ teman-teman. Nah, yang kelima itu meningkatkan produktivitas teman-teman, dimana si Python ini memiliki library yang luas dan desain berorientasi objek yang sangat bersih teman-teman, dimana penggunaan bahasa pemrograman Python dapat menunjang produktivitas programmer dibanding saat menggunakan bahasa pemrograman lain seperti Java dan C++ teman-teman. Nah, yang keenam, yang terakhir kelebihannya itu ya, yang paling penting ya teman-teman bagi kita yang baru-baru belajar yang namanya ngoding ya teman-teman, yaitu dia gratis dan juga open source teman-teman. Nah, kita langsung masuk ke kekurangannya teman-teman ya. Nah, ternyata si Python ini kurangnya di dukungan multiprosesor teman-teman, dimana Python ini memang mendukung multiprocessing, namun tidak sefleksibel atau senyaman bahasa lain teman-teman, misal bahasa C++ atau Java gitu teman-teman. Nah, yang kedua itu ternyata developers yang menggunakan Python itu masih sedikit teman-teman. Jadi misalkan kita akan membuat suatu project menggunakan bahasa pemrograman Python, ahli-ahli Python itu masih tidak terlalu banyak teman-teman. Nah,
Yang kedua itu tidak ideal untuk memory intensive task gitu. Nah, dimana ini Python ini bahasa yang dikenal dengan fleksibilitas datanya, teman-teman ya. Hal ini yang membuat konsumsi memori yang cukup tinggi ternyata, teman-teman ya. Jadi termasuk berat juga ya, teman-teman. Nah, yang keempat itu kurang populer di mobile app development ternyata, teman-teman. Jadi untuk mobile app development ini Python ini masih kurang sekali ya, teman-teman ya. Terus untuk batasan desain, ternyata dalam Python itu masih ada batasan desainnya ya, teman-teman. Yang terakhir itu, teman-teman, yaitu batasan kecepatan, teman-teman. Ternyata dalam Python ini terkenal karena kecepatan yang lebih lambat dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain, yakni C atau C++, teman-teman, karena metode berbeda yang digunakan untuk menerjemahkan kode, teman-teman. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini ya. Terlebihnya kekurangannya mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.